para zuriat suluk dan murid-murid Abuya, para alumni, mari kita bertekad semua dengan ikhlas. Perjuangan Abuya ini tidak boleh mati. Kita korbankan kepentingan pribadi kita untuk kepentingan cita-cita Buya agar umat ini bisa maju. Saya baru menemukan ulama seperti ini yang tak pernah mengenyam pendidikan tinggi, tapi cita-cita beliau membangun perguruan tinggi. Saya luar biasa. Saya sampaikan sama kawan-kawan di Medan, luar biasa ulama itu kan. Tidak ada ulama seperti itu. Saya bilang, apa yang di seluruh tanahnya yang sekarang ditempatinya siap kalau memang dibangun. Luar biasa ulama itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa اللهم اغفر لأبيه وأمه وزوجته وأولاده ومريده وذريته وأهل بيته. اللهم اغفر لأبيه وأمه وزوجته وأولاده ومريده وذريته وأهل بيته. اللهم اغفر لأبيه وأمه وزوجته وأولاده ومريده وذريته وأهل بيته. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه في هذا المحل من آيات القرآن الكريم وما قرأناه من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قرأناه من كلمة لا إله إلا الله بعد المن علينا بالقبول بمحض الفضل والكرام إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، خصوصا لشيخنا الشيخ حكيم بن محمد طه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله. الحمد لله وحده، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Amma ba'du, yang saya hormati Buya pimpinan Dayah Babu Salam Batu Korong dan
keluarga besar Dayah dari keturunan Syekhuna Haji Baihaqi bin Syekh Haji Muhammad Thahar. Yang saya hormati Bapak dari pimpinan pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil yang berhadir, dan dari unsur Mestika Kecamatan Simpang Kanan yang berhadir. Yang saya hormati para ustadz, ustazah, alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat, serta para anak-anak kami, santri dan santriwati dari Pondok Pesantren Babu Salam Batu Korong dan dari Pondok Pesantren Sapinatus Salamah Biskang yang hari ini berhadir bersama-sama kita untuk membacakan zikir dan tahlil serta salawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus kita berdoa bersama agar almarhum abuya kita Syekh Haji Baihaqi dilapangkan oleh Allah kuburnya dan diterima segala amal ibadahnya, dan segala perjuangan yang pernah dilakukannya dilanjutkan oleh generasi penerusnya dengan penuh kekompakan dan penuh persaudaraan, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, saya seharusnya lebih afdol ini disampaikan oleh keluarga besar Batu Korong. Tapi karena keluarga mempercayakan, dianggap termasuk juga merupakan keluarga besar dari Batu Korong ini, maka saya mohon izin untuk menyampaikannya sekedar yang dapat saya ketahui. Nama abuya kita ialah Syekh Haji Baihaqi. Karena beliau dulu lebih 20 tahun dari menjadi imam masjid Lipat Kajang, sangat ma'ruf, dikenal oleh masyarakat Kecamatan Simpang Kanan. Nama beliau adalah Syekh Haji Imam Baihaqi. Tempat lahir beliau Cibubukan 1 Juli 1931. Ayah beliau Syekh Haji Muhammad Thahar yang ma'ruf dikenal ketika itu adalah Nenek Genting atau Guru Genting. Ibu beliau Siti Anjona. Istri beliau Hajah Siti Sahra binti Haji Abren. Perbedaan nama ayah beliau mungkin ada tulisan bahwa nama ayah abuya adalah Muhammad Thahir, itu lumrah. Mungkin SK beliau menjadi kepala kantor urusan agama, mungkin seperti itu. Tapi yang saya dalami, dan saya pernah dengan beliau pada tahun 70 ketika mau menamatkan ibtidaiyah di Madrasah Islamiyah Lipat Kajang, abuya membawa kami murid-muridnya ke Genting. Di Musala Genting itu diadakan sembara baca Al-Quran dan azan. Terdiri dari anak-anak di Lipat Kajang, Kain Golong, Ujung Limus, Silatong itu berkumpul di sana. Lalu disodorkan kepada saya tertib acara. Saya ditunjuk sebagai protokol. Disitulah saya lihat tulisannya nama ayah abuya kita adalah
Syekh Muhammad Tohar. Untuk predikasi dan klasifikasi yang jelas, tadi sekitar 1,5 jam yang lalu, saya langsung bertanya dengan Mamanda Abuya Tengku Imam Nawawi. Siapa sebenarnya yang ma'ruf nama nenek? Mamanda jawab, Haji Muhammad Tohar. Baru 1,5 jam lalu. Maksud saya supaya kalau ada penulisan berbeda itu biasa, supaya dipahami kondisi seperti itu. Bukan maksud kita ingin menampilkan paradoksi, tapi untuk bisa kita sinergikan kenapa ada Muhammad Tohar dan ada Muhammad Tahir. Dari bahasa Arab tadi juga kami bahas dengan Mamanda bahwa ya kalau dalam pemberian nama, apalagi dari saya yakin Abuya ini sampai ubuahnya sampai ke atas sana itu ada garis-garis ulama. Garis-garis ulama. Kalau Asmaul Husna tidak mungkin dimulai dengan Muhammad. Dia pasti Abdul. Kan? Tahir, Abdul Muhaimin, Abdullah, itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini hanya supaya kita paham semua, berbeda tulisan itu biasa, ya, karena mungkin sumber berbeda. Ketika sumber berbeda, penulisan berbeda, itu lumrah dalam kajian ilmiah. Abuya wafat pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015. Tutup usia 84 tahun 3 bulan 23 hari. Itulah umur Abuya kita. Beliau anak ke-6 dari 12 orang bersaudara. Di antara 12 yang bersaudara itu tidak saya bacakan semua, tapi yang tertua adalah ayahanda dari Abang Saidi. Yang hidup sekarang tinggal 2, yaitu 1 Tengku Haji Imam Nawawi, 2 Hajjah Siti Jaurah. Dari hasil pernikahan Abuya dengan Ummi Hajjah Siti Sahra, ada anak 9 orang, 10 orang, yang ada yang berpulang ke rahmatullah waktu kecil. 9 orang, yang tertua adalah Hajjah Siti Aisyah. Beliau seumur dengan saya. Karena Hajjah Siti Aisyah ini sekelas dengan saya waktu SD. Dan sekelas dengan saya waktu madrasah ibtidaiyah. Kalau usia saya 65 tahun, beliau juga tidak berbeda jauh, sekitar 65 tahun. Yang kedua Hajjah Ummu Maimah. Yang ketiga almarhum Muhyiddin. Dalam SK beliau mungkin namanya Mahiddin. 4 Hajjah Nur Hayati. Kemudian di antara itu ada berpulang ke rahmatullah waktu kecil, perempuan. Kemudian Tengku Haji Tajuddin. Di bawah beliau berpulang ke rahmatullah waktu kecil, yaitu Alaidin. Kemudian di bawah beliau Dr. Teku Haji Abi Hasan, Magister Hukum, Magister Agama, yang sekarang melanjutkan perjuangan Buya memimpin Dayah Babu Salam Batu Korong ini. Yang ke-9 Nur Halimah, yang ke-10 Nur Radiah.
Putra-putri beliau yang masih hidup sekarang ada 7 orang lagi. 1 orang pernah diceritakan oleh Buya kepada saya, Burhan, rupanya kalau anak kita sudah cukup dewasa, hampir tidak tahan kita menerima musibah itu. Itu diungkapkan oleh Abuya ketika saya melayat waktu berpulangnya ke Rahmatullah. Anak laki-laki Abuya yang paling sulung, yang paling tua telah berpulang ke Rahmatullah, yaitu almarhum Muhyiddin yang ketika itu pegawai pemerintah Kabupaten Aceh Selatan pada Dinas Pendapatan Daerah, ditempatkan di Simpang Kanan. Putra Abuya sekarang ternyata mengikuti jejak dan langkah Buya, di mana kegiatan Abuya sewaktu hidupnya terfokus pada satu, bagaimana supaya peningkatan pendidikan bagi masyarakat ini bisa berjalan dengan baik. Kedua, bagaimana ekonomi masyarakat ini, ekonomi umat ini baik dan maju. Karena dengan majunya pendidikan dan majunya perekonomian, disitulah kekuatan umat ini. Kalau kita telusuri secara mendalam, kita dijajah oleh Belanda dan Jepang dulu karena ketertinggalan ilmu pengetahuan dan kemiskinan di bidang ekonomi. Problematik umat sekarang pun seperti itu. Umat ini nampak lemah walaupun jumlahnya besar karena ketertinggalan di ilmu pengetahuan dan ketertinggalan di bidang ekonomi. Maka Rasul katakan, kadal fakru ayyakuna kufran, hampirlah kalau orang-orang miskin itu jatuh pada kekafiran. Ini sebenarnya isyarat fi'liyah yang dilakukan oleh Abuya. 2 ini penting untuk kemajuan negara kita ini, dan 2 ini penting adalah untuk kemajuan umat ini. Alhamdulillah, 2 putra beliau sekarang sedang melanjutkan perjuangan Abuya itu dengan tulus dan ikhlas. Karena kalau tidak demikian, akan tak berlanjutlah dan sia-sialah sepertinya perjuangan yang dilakukan oleh Abuya itu. Alhamdulillah, hampir kedua-dua masalah ini bisa diemban oleh kedua putra beliau, baik oleh Tengku Haji Tajuddin maupun oleh Dr. Haji Abi Hasan. Tapi kita lihat lebih ditekuni bidang ekonomi ini oleh Adinda Haji Tajuddin, dan bidang pendidikan ditekuni oleh Dr. Haji Abi Hasan. Ini perlu dipelihara, dilestarikan, jangan terganggu, supaya Abuya kita di alam barzakh tenang, bahagia, cita-citanya telah sampai dengan usaha yang beliau lakukan, baik dari segi duniawi maupun keberhasilan beliau membimbing putra-putrinya yang senantiasa berani dan berjuang melanjutkan perjuangan beliau. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di pondok pesantren ini, seperti peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj, semasa Abuya masih hidup, Abuya selalu bertanya sebelum acara dimulai. Kalau saya hadir, pasti Buya panggil saya. Coba lihat dulu, sudahkah ada Haji Tajuddin? Saya bilang udah Buya, tapi beliau di sudut sana.
mungkin mau kemari. Sudahkah ada Abi Hasan? Kalau bilang sudah, alhamdulillah kali. Kalau tidak pernah Abi Hasan agak lambat, Buya suruh telepon dulu. Saya telepon. Abi Hasan katakan saya sedang di jalan meluncur. Ini isyarat sebenarnya dari Abuya. Artinya amanah ini dibebankan kepada mereka berdua. Saya yakin dan percaya semua murid-murid Buya yakin dan percaya, berharap ini akan sukses dengan mereka berdua. Karena itu jamaah Suluk juga mungkin berharap dan murid-murid Buya berharap supaya adinda berdua, Haji Abi Hasan dan Haji Tajuddin, ya peganglah amanah Buya ini. Kalaupun mungkin tak langsung beliau ucapkan, tapi itu isyarat yang sangat luar biasa dari seorang orang tua ingin mengamanahkan agar langkahnya dilanjutkan oleh putra putri beliau. Termasuk juga putri-putri beliau yang sangat mendukung untuk kemajuan Dayah Babu Salam ini, termasuk yang beliau gagas Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdul Rauf. Kehadiran saya di sini tadi disampaikan oleh protokol Ketua STAI Syekh Abdul Rauf. Tapi saya merasa saya nampil ini karena mungkin adik-adik para alumni di sini menganggap saya adalah alumni senior. Walaupun tidak dari Babu Salam, tapi sebelum Babu Salam ini dulu, Abuya buka pengajian sini seperti madrasah. Tapi namanya ketika itu adalah Darul Ibadah. Saya termasuk murid beliau. Pendidikan Abuya non formal. Pada usia 5 tahun, Abuya sudah hafal Al-Quran juz ke-30. Juz ke-30, bukan 30 juz. Yaitu juz amma di Nabundong. Dan ketika Abuya berusia 10 tahun, sudah belajar kitab-kitab matan Arba'in, matan Jurmiyah, matan Bina, dan seluruh kitab-kitab pelajaran ibtidaiyah sudah dipelajari oleh Abuya pada ayahandanya sendiri, Syekh Haji Muhammad Tohar. Dalam masa 28 hari, Abuya dinyatakan oleh gurunya tamat sekolah rakyat, SR. Ini pendidikan formal beliau. SR itu 3 tahun baru tamat, tapi Abuya hanya 28 hari. Ditandai dengan pemberian 6 buah kitab, 6 buah buku dari gurunya. Karena masa itu orang tamat SE mungkin tak dapat ijazah. Tandanya sudah tamat, gurunya memberikan buku 6 buah. Abuya duduk di kelas 1 SR hanya 20 hari. Di kelas 2, 2 hari. Kalau pelajaran kelas 2 sudah bisa dicernanya, guru terus menaikkan. Dan di kelas 3 selama 6 hari. Total kelas 1, 2, dan 3 hanya 28 hari. Kejadian seperti ini sangat langka sekali. Dan hampir tidak pernah terjadi. Kecuali untuk murid yang idraknya sangat tinggi dan hafazahnya sangat dalam. Kalau idrak dan hafazah itu bersatu, itu luar biasa. Ada orang idraknya tinggi, tapi hafazahnya tidak dalam. Cepat nangkap, cepat lupa. Ada orang hafazahnya dalam, tapi idraknya tidak tinggi. Dia menerimanya lambat, tapi begitu menerima, ilmunya itu lama menyimpan.
Alhamdulillah untuk Syekhuna, Abuya, guru kita, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya Waki. Sakautu ila Waki ala su'il hibzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa 'allamani bi annal ilma nurun wa nurullah la yahdil ma'asi. Imam Syafi'i mengadukan halnya kepada gurunya bernama Waki tentang buruk hafalannya, nangkap cepat tapi nyimpan tak tahan lama. Lalu gurunya mengatakan, ketahuilah Imam Syafi'i bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yahdil ma'asi. Dan cahaya Allah tidak pernah menunjuki orang-orang yang berbuat maksiat. Kita yakin ketika itu Abuya tidak melakukan perbuatan maksiat karena kehidupan beliau berada di pondok pesantren Abundo. Beruntunglah orang-orang yang masukkan putra-putrinya ke dayah pesantren karena pembinaannya cukup baik dan jalan untuk nakal itu susah. Orang yang berada di pondok pesantren itu nakal itu jalan untuk nakal itu susah. Kemudian jumlah yang nakal itu sedikit sehingga tidak bisa dibawanya yang baik-baik. Sedikit yang tidak baik tidak akan bisa mempengaruhi dan membawa orang-orang yang baik mengikuti jejaknya. Selanjutnya Abuya melanjutkan pendidikan ke pesantren Darussalam Labuan Haji Aceh Selatan. Abuya belajar langsung kepada Abuya Syekh Haji Muhammad Wali Al-Khalidi. Menurut keterangan dari rekan-rekan saya di MP Aceh, bahwa Abuya termasuk kesayangan dari Abuya Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi. Abuya pernah bercerita kepada saya, beliau pernah disuruh oleh Abuya Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi untuk memperlihatkan tongkat Syekh Abdul Rauf. Lalu Abuya perlihatkan kepada Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi. Buya Muda Wali katakan, betul ini adalah tongkat Syekh Abdul Rauf. Saya pesankan kepada kamu, katanya kepada Buya, supaya nanti tongkat Syekh Abdul Rauf ini pakai waktu khutbah Jumat. Akhirnya amanah Buya ini dilaksanakan oleh guru kita. Amanah Buya Muda Wali ini dilaksanakan oleh Abuya kita. Beliau pakai itu satu kali khutbah Jumat di Masjid Jami Lipat Kaji. Itulah kedekatan Abuya dengan gurunya. Sangat takzim Abuya dengan gurunya. Sangat takzim Abuya dengan ayah dan ibunya. Pernah, karena saya pun selalu berobat dengan Buya, kasab Buya itu luar biasa. Kita tes, begitu dia lihat kita berangkat ke dokter spesialis sama hasilnya. Sampai karena keyakinan saya itu sangat tinggi, pada satu ketika dalam perjalanan kami dari sini ke Medan, saya tanya, sepertinya Abuya pun sudah seperti nenek dulu, saya bilang. Beliau jawab, tidak. Saya ini sangat sedikit dibanding dengan ayah, katanya. Saya penasaran, saya tanya, kenapa gitu Buya? Kalau ayah itu pernah kami kerja di sawah, tiba-tiba dia suruh kami, aduh naik semua, kita pulang ke rumah. Kita mau berangkat ke Mendeling. Tak siapa katanya disakit sana. Abuya pun ikut. Tak kerja lagi di sawah. Tapi dalam perjalanan, Buya mendapat apa dari ayah beliau, Syekh Muhammad Tahar, kita tidak jadi ke rumah, balik lagi ke sawah. Tanya, lalu Buya katanya bertanya, kenapa ya?
guru Genting, guru kita mengatakan sudah sehat. Sudah sehat. Betul. Ternyata sudah betul. Ada telegram mengatakan sudah. Sebelum sampai telegram beliau sudah tahu. Itu ayah, itu ayah. Tidak bisa saya seperti ayah. Ayah itu luar biasa. Ayah itu tak bisa saya tandingi. Itu takzimnya Abuya kepada kedua orang tua. Di daerah Darussalam Labuan Haji itu orang belajar sanawiyah 3 tahun. Kemudian aliyah 3 tahun. Bustanul Muhaqqiqin 1 tahun. 7 tahun. Maka dulu kita kenal ada istilah tamat kelas 7. Itulah dia. Tapi ternyata Abuya 5 tahun sudah mengantongi ijazah Bustanul Muhaqqiqin. Bukan kemampuan otak kita semata-mata, tapi pertolongan Allah. Yakinlah, pertolongan Allah ini akan dekat kepada kita, termasuk syarat utamanya tinggalkan maksiat. Abuya membangun dan menghidupkan pendidikan. Abuya membangun dan menghidupkan pendidikan Madrasah Islamiyah Ibtidaiyah. Yang sekarang madrasah itu namanya Madrasah Al-Habul Yamin Lipat Kajang. Bersama dengan almarhum Ustadz Abdul Malik bin Haji Abren. Ini ayahnya Bang Khair, ayahnya Hanafi. Dengan Ustadz Abdul Rahman, ini pakciknya almarhum Haji Abdul Halim, ayahnya Kombes Suhaimi. Yang kedua, Abuya ikut memprakarsai berdirinya SMP Simpang Kanan pada tahun 1967. Bersama dengan tokoh masyarakat Simpang Kanan dan tokoh Lipat Kajang. Antara lain Haji Amran bin Haji Abren, Haji Buyung Hasin bin Bongsu atau Orang di Langit, Haji Minang, Haji Abdul Latif bin Haji Iskandar, Haji Nurdin Hasan bin Haji Muhammad Hasan, Dumsah bin Raja Inggris, Dauli Manik, termasuk Muhardi Manik bin Mali, bapaknya Oyon, termasuk Haji Buntal. Ketika itu, karena Lipat Kajang ini adalah pusatnya Kecamatan Simpang Kanan, itulah SMP yang pertama didirikan. Di tokoh-tokoh Simpang Kanan ini termasuk Dauli Manik dari Bulu Sema ikut bergiat untuk itu. Termasuk kecilnya almarhum Habibullah bin Raja Hidayat. Selanjutnya Abuya ikut memperkasai berdirinya SMA Simpang Kanan bersama dengan tokoh masyarakat Simpang Kanan. Sama dengan tokoh masyarakat Simpang Kanan yang jumlahnya tidak bisa disebutkan satu persatu karena keinginan masyarakat Simpang Kanan punya SMA, termasuk Abuya memperkasainya, dan orang-orang dari Rimo juga ikut, cara lain juga ikut. Ya, Pak Haji Muhardi ikut. Saya tahu karena saya diminta ketika itu untuk pindah kemari. Karena saya, menurut guru saya, ada guru saya datang, ketika saya pulang kemari, guru saya datang, nama guru saya itu Ilyas Abdullah. Kamu harus pulang. Kita buat SMA. Saya katakan, saya masih banyak tugas di Medan.
Terakhir beliau katakan minta ijazah. Karena kami akan promosikan. Di pengumuman pertama namamu di atas. Karena cuma kamu yang doktorandus. Saya katakan kalau nama aja oke. Begitu berdirinya beberapa tahun tak pernah saya masuk. Nama saya jadi guru tapi saya tak pernah masuk. Sekali saya masuk itu pun hanya ceramah umum dari kelas 1 sampai kelas 3. Perjuangan Abuya itu yang membuat semangat teman-teman yang lain. Termasuk yang gigih ketika itu adalah Mamanda Haji Gurah bin Wajuh. Termasuk Ilyas Abdullah bin Abdullah. Selanjutnya, Abuya membangun Dayah Babu Salam Batu Korong. Ini hampir tidak melibatkan tokoh-tokoh, tapi zuriat Batu Korong ikut berperan. Termasuk ketika itu saya lihat yang sibuk adalah almarhum Mamanda Abu Darda. Itu zuriat dari Batu Korong. Tapi pada intinya ini dibangun oleh keluarga besar Abuya kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Karena ini dibangun oleh keluarga besar, hendaknya ini dijaga dan dilanjutkan oleh keluarga besar. Saya yakin ini akan lanjut terus, mungkin sampai dunia kiamat. Kalau keluarganya sepakat, keluarga besar Batu Korong ini sepakat, ini harus dilestarikan. Amanah Buya harus dijalankan. Karena kalau Buya mau, mungkin bisnis dari sekolah pun beliau makmur. Ya kan? Tapi beliau punya prinsip. Ada beberapa kali beliau nyampaikan sama saya. Saya banyak pelajaran saya selain di ibtidaiyah. Di perjalanan banyak ilmu yang dikasih oleh beliau. Ada ayat beliau sampaikan kepada saya. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Itu pegang. Tahan kepentingan diri walaupun kita butuh untuk itu. Asal umat baik. Makanya saya tidak bisa menolak ketika beliau menyampaikan kepada saya untuk pindah kemari. Bisa menolak. Boleh ditanya, berapa honor saya? Tidak ada. Saya membangun itu di Medan pada masa konflik. Bayangkan tuh, setiap datang ke sini, turun dulu di Laikan. Periksa. Kena KTP Medan, cepat naik. Merah putih, masuk dulu. Interogasi dulu. Saya Medan, naik. Terakhir, karena beberapa kali Medan, lalu saya ditanya, kenapa ini orang Medan kok bolak-balik? Saya bilang, saya tidak katakan bangun ini karena kondisi saya tidak tahu. Saya bilang, orang saya sakit. Kebetulan orang saya ketika itu sudah sakit. Ya. Itulah perjuangan itu. Itu juga termasuk prakarsa Abuya. Ada surat beliau kepada saya tanggal 30 November tahun 2001. Kalau Ananda tidak pulang, kami dengan Bupati sudah sepakat sekolah tinggi agama Islam tidak jadi kita bangun. Saya lemas saya. Pulang saya sini. Bupati bilang sama saya, tidak usah kamu takut kalau pendapatan di Medan kita ganti di sini. Kamu jadi kepala dinas. Bukan itu Pak, saya bilang tugas saya di sana belum selesai. Selesaikan dulu, balik kemari. Pada tanggal 20 November 2021, rapat panitia pembangunan sekolah tinggi Syekh Abdul State hari itu bersama dengan Bupati. Habis rapat, Bupati katakan tim 5 masuk kembali. Ini namanya tim pemerakarsa. Siapa itu Pak? Yang masuk saya, Abuya, Burhan. Kamu ikut, Burhanuddin Berkat ikut. Sabar Solin, Abi Hasan. 5 kami di ruang
kerja bupati rapat menuntaskan pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdul Rauf itu. Akhirnya kesepakatan di situ ketika itu katakan Buya, saya siap menyumbangkan, mewakafkan seluruh tanah saya kalau dibangun. Pak Bupati apa? Bupati merasa tertantang, seluruh pembiayaan awal untuk berdirinya itu dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Desa Singkil. Kami sudah, kata Bupati. Tinggal Burhan, apa? Saya tidak tahu siapa, nggak ada. Lalu Bupati bilang sama Buya, kamu tugasmu buat proposal, berangkat ke Jakarta, biaya hubungi asisten 4, segala peraturan tolong kami dibantu, bagaimana teknik mendirikannya itu tugasmu. 3 kami mengikrarkan tugas ketika itu. Abuya ikrarkan tanah berapa luas kamu kebutuhkan, tapi jangan disia-siakan, saya kasih. Saya hibahkan, tapi ketika itu beliau katakan, hibahkan tak diwakafkan saya, tapi saya kasih. Bupati juga begitu. Saya pun yang mungkin saya yang ada bisa ada tenaga saya, ada pengalaman saya, itu yang saya korbankan. Di saat itu juga perintah Bupati langsung besok berangkat ke Medan, ke notaris. Ketika itu di sini tidak ada notaris. 3 orang berangkat, 1 Sabar Solin, kamu komandannya katanya. Kamu asisten 4. Biaya minta sama Bicar Sinaga. Ada sudah kita anggarkan. 2 Burhanuddin ikut. 3 Abi Hasan. Masih hidup Abi Hasan. Kami bertiga cari notaris yang paling murah. Akhirnya kami ke Tanjung Merawa, itu yang paling murah. Tanjung Merawa, Deli Serdang. Habis itu harusnya berangkat ke Jakarta. Disepakati saya sendiri ke Jakarta. Tapi alhamdulillah ada alumni Madinah, kawan Menteri Agama, Ustaz Abdul Muin Akmal Lubis. Kebetulan dia tetangga saya di Medan. Saya ajak kemari karena saya tahu Menteri Agama datang karena ada MTQ di Singkil. Akhirnya tanpa ke Jakarta, SK kita keluar. Begitu saya ke Jakarta, tinggal sambil. Karena belum siap, ada surat kecil, potong gini kecil. Pada yang terhormat Saudara Burhanuddin, perkuliahan boleh dilaksanakan, keputusan Menteri Agama menyusul. Saya bawa ke Banda Aceh. Orang Banda Aceh heran. Ini kamu pula yang kasih surat sama kami. Biasanya kami kasih surat sama itu kronologisnya ya. Jadi ada tim Purwakarta, ada tim 5. Kalau ada YouTube, saya tonton YouTube, ada orang mengaku dia membidani lahirnya Caesar itu. Saya ketawa-ketawa saya baca YouTube-nya itu. Luar biasa ini. Saya membidani lahirnya Caesar itu. Ya, ada dosen-dosen juga nengok YouTube itu, lalu bertanya, biarkan saja, saya bilang kan. Nggak apa-apa, kalau nompang itu nggak apa-apa. Tapi yang tertulis itu dia. Jadi kalau yang saya ceritakan itu tertulis ya. Surat dibawa pada saya karena dari tanggal 20 sampai 30 saya tidak muncul-muncul lagi. Lama-lama Pak Narso muncul ke Medan. Bawa surat dari Abuya. Itulah yang isinya, kalau tidak pulang kita batalkan aja pendirian Caesar. Lama-lama saya dengan Pak Narso makan di rumah makan pinggir Sungai Deli. Disitulah saya bilang Pak Narso, udahlah Pak Narso. Saya ketika itu karena tahu dulu saya bilang abang dia, karena kami tetangga di Pangi. Abang pulang aja, bilang sama Buya, saya datang nanti. Begitu tanggal 30, akhirnya tanggal 30 Desember saya menghadap atasan saya di Medan supaya saya dipindahkan ke Kabupaten Aceh Singkil. Jadi lama baru keluar. 2 tahun Caesar saya kendalikan dari Medan. Setiap hari Jumat saya harus berangkat dari sana. Dapat izin dari atasan saya langsung di Medan. Minggu balik ke sana. Senin tugas di Medan. 2 tahun saya masih PNS tetap di kota Medan. Setelah itu barulah keluar SK saya. Akhirnya saya pindah ke sini. Alhamdulillah sampai sekarang sudah itulah kondisinya. Umur Caesar itu 20 tahun.
kami berencana akan melaksanakan acara 4 lustrum keempat, dan mungkin di situ nanti akan ada kegiatan-kegiatan seminar dan hal-hal lain yang berkenaan dengan kajian-kajian ilmiah bagi akademisi. Kegiatan lain yang selalu diikuti oleh orang banyak yaitu bertawajuh dan suluk di pondok pesantren ini. Ini luar biasa, luar biasa. Kalau kita lihat Abuya ini umurnya lebih panjang 1 tahun dari ayahanda beliau, Nenek Genting. Nenek Genting berusia 83 tahun. Lahir beliau tahun 1902, berpulang ke rahmatullah atau wafat tahun 1985. Umur Nenek Genting adalah 83 tahun. Sementara Abuya tadi 84 tahun lebih usia beliau. Sepanjang usia beliau itu yang telah bisa berbuat, itu hampir diabdikannya untuk kepentingan umat dan orang banyak. Umat dan orang banyak. Kalau di keluarga beliau, saya kira ketika itu sudah banyak orang punya Honda, beliau masih punya sepeda. Pernah sepedanya itu saya bawa, disuruh oleh Abuya, bawa ini, bawa Tajudin. Kita mau ke Laipaku, kita rekreasi ke sana. Tajudin itu masih kecil. Dialah yang saya bonceng. Nah, Bapak, Ibu, para zuriat Solo dan murid-murid Abuya, para alumni, mari kita bertekad semua dengan ikhlas. Perjuangan Abuya ini tidak boleh mati. Kita korbankan kepentingan pribadi kita untuk kepentingan cita-cita Buya agar umat ini bisa maju. Agar negara kita ini bisa makmur. Saya baru menemukan ulama seperti ini yang tak pernah mengenyam pendidikan tinggi, tapi cita-cita beliau membangun perguruan tinggi. Saya luar biasa. Saya sampaikan sama kawan-kawan di Medan, luar biasa ulama itu kan. Tak ada ulama seperti itu. Saya bilang, apa yang di seluruh tanahnya yang sekarang ditempatinya siap kalau memang dibangun. Luar biasa ulama itu. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kita bersinergi lah ya, bersinergi. Kalau murid-murid Buya dulu yang di Darul Ibadah di sini, itu alumni sini. Yang Babu Salam alumni sini. Kompala, lihatlah di mana ada daya yang alumninya kompak, maju. Dan ini juga maju. Ini pertanda alumni dari pesantren Babu Salam ini kompak semua. Kita lihat sekarang. Ngumpul di sini. Zuriat beliau sekarang banyak yang memegang tampuk penentu di Kabupaten Aceh Singkil ini. Dalam kesempatan ini, dengan penuh haru, saya berharap pada Saudara Haji Lihun, Patli, Itang, Sahman, saya berharap tolonglah itu bangunan musola kita tergantung. Hanya tinggal lantai, atap, pintu dan jendela. Kami malu kalau kami mengambil tangguk jaring berjejer di jalan itu. Saya yakin ada yang sudah itu mahasiswa ada menggerakkan. Tolong gini aja lah Ustaz. Kami di situ aja, pakai apa aja supaya kami bisa di situ sholat. Saya bilang malu itu, mana Buya itu banyak itu yang penentu, masa itu aja tidak siap. Saya bilang. Tadi udah saya sampaikan sama Buka Patli. Tolong, saya bilang,
Saya segan melihat masyarakat dengan pintu jadi. Saya berharap, tolonglah. Saya yakin dengan perubahan ini pun itu bisa selesai. Artinya, seluruh alumni formal dan seluruh alumni non formal, alumni suluk, alumni madrasah itu satu bahasa. Mari kita selesaikan itu. Harap saya pun mungkin hanya beberapa bulan lagi di situ. Karena saya sudah berusia 65 tahun dan estafet kepemimpinan itu harus kita serahkan dengan ikhlas. Jangan kita bertahan di situ nanti rugi kan. Al-fikru qablar ribhan wan nadmu ba'dal khusran. Kita harus pikirkan dari awal, jangan penyesalan belakang yang timbul. Bapak Ibu yang saya hormati, waktu kita juga menentukan, mungkin kita akan masuk waktu zuhur. Kalau saya sampaikan lagi apa-apa yang pengalaman dengan Buya, mungkin memerlukan tulisan yang sangat panjang. Insya Allah bantuan para alumni nanti kami minta bagaimana. Saya sudah bercita-cita akan menjumpai Abuya Abu Tumin di Belang Bradeh. Karena beliau satu-satunya kawan Buya yang masih hidup. Bagaimana karakter Abuya waktu belajar di Darussalam. Pernah sudah saya ajak Abuya Abi Hasan untuk singgah ke sana. Tapi waktu kami belum jumpa tanggal dan waktu. Tapi insya Allah supaya sumber informasi tentang Buya itu adalah langsung dari orang yang memang ketika itu berteman akrab dengan Buya. Terakhir, bersatu kita, kompak kita. Ada beberapa alumni pesantren yang non formal. Dia belajar di sini berdasarkan tawajuh, suluk dan belajar pada malam Kamis. Saya almarhum Saparudin, saya katakan, tolong saya. Apa kamu lihat kelebihan Buya yang tak pernah pada orang lain? Yang kamu alami, yang abang alami? Saya bilang sama Saparudin. Beliau jawab, satu, apa? Kalau kita jumpa dengan Buya, ada masalah kita, tidak ada masalah tidak selesai. Saya catat itu. Saya wawancari, saya catat. Haji Nonjo, kan itu ada reman-reman Haji Nonjo ini kan. Saya jumpai ketika kami di tangga 1000. Haji, saya bilang, tolong ceritakan dulu saya. Tengok Haji dekat dengan Buya. Apa kelebihan Buya yang Haji Nonjo lihat nggak ada pada orang lain? Jawab beliau spontan. Buya tidak pernah menyalahkan orang lain. Luar biasa. Spontan jawaban itu. Yang aku salut sama Buya, sepertinya tak ada orang lain. Dari apapun kejadian, dia tidak pernah nyalahkan orang lain. Ada keyakinan spiritual dari alumni non formal ini. Tapi ini tidak saya tanya langsung. Tapi melalui Haji Abi Hasan bercerita. Ada namanya Darmudi, saya ingat tapi kayaknya saya kenal itu kan. Kalau Darmudi itu kan kalau pulang dari Medan dia langsung singgah ke Bulutokorong. Kalau dia capek dia minum aja air apa itu, air kolam itu. Katanya ini sudah ditawajuhkan Buya semua. Dianggap itu obat. Itu di alumni non formal. Kepada yang formal belum saya pernah bertanya. Termasuk kepada Ananda Yazid, kepada Ananda Ali Sibra, belum. Yang formal ada gilirannya. Tapi kepada non formal, 3 orang itu sudah mewakili bahwa memang ada kelebihan yang luar biasa diberikan Allah kepada Abuya kita ini. La'allallah annahu minal walil mukhlisin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya berkeyakinan dan mungkin murid Buya berkeyakinan bahwa Abuya adalah punya karomah. Orang yang punya karomah itu adalah waliullah. Mudah-mudahan banyaklah zuriat Buya mengikut jejak langkah Buya. Pegang satu, itu amanah Buya itu kepada saya berkali-kali. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kalaupun kita perlu disingkirkan kepentingan itu, kalau kepentingan orang banyak bisa terlindungi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikianlah penyampaian sejarah kisah hidup daripada mursyid kita. Banyak yang beliau sampaikan menggugah hati kita, dan mudah-mudahan kiranya berkat daripada penyampaian tersebut menambah semangat kita dalam memperjuangkan agama Islam, memperjuangkan pendidikan, khususnya pendidikan di pondok pesantren, pendidikan di pondok pesantren Abu Salam Batu Korong, pendidikan di sekolah tinggi agama Islam Syekh Abdul Rauf, dan juga pendidikan-pendidikan yang lain yang berbau agama Islam. Kita sangat terharu mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Ada di antara kita mungkin merasa bahwa kita ini kecil, bahwa kita ini adalah orang-orang yang tidak ada persennya dengan perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan oleh beliau. Beliau memperjuangkan pendidikan, beliau mewakafkan harta guna untuk kepentingan agama Islam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dapat menambah semangat kita dalam mengikuti jejak beliau, dan juga tentunya untuk melanjutkan perjuangan beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya acara pembacaan dan penyampaian sejarah daripada hidup Abuya Batu Korong, maka acara kita pada hari ini sudah selesai. Namun demikian perlu kami sampaikan bahwa ada hidangan makanan yang disediakan oleh panitia. Maka penuh pengharapan dari segenap panitia agar dapat kiranya kita semuanya yang hadir, baik bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga seluruh santri dan santriwati, jangan membubarkan diri dulu. Lalu di dalam hal ini perlu kami sampaikan ada beberapa bagian yang harus kita ikuti. Yang pertama, untuk santri dan santriwati itu disediakan nasi kotak. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu secara umum disediakan nasi makan jalan yang disediakan nanti mungkin di rumah Abuya. Kita ambil, bukan makan jalan ya, ambil nasi beserta lauk pauk yang ada, maka kita ambil, kemudian kita duduk mengambil tempat masing-masing untuk menikmati daripada hidangan tersebut. Lalu kemudian yang ketiga adalah disediakan bagi tamu-tamu yang jauh, tamu-tamu yang kami muliakan, yang terutama kita yang berada di areal makam almarhum Abuya ini, kemungkinan kita akan dipandu oleh panitia masuk ke rumah almarhum Abuya, karena di sana sudah disediakan hidangan beberapa porsi untuk kita yang berada di areal daripada makam ini.
Maka oleh karena demikian kami mintakan kepada seluruh segenap panitia untuk dapat kiranya membagikan hidangan yang sudah disediakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin hadirat sekalian rahmati Allah, saya sebagai pembawa acara, kalau seandainya ada kesalahan dan kekhilafan dari tutur sapa dan penyampaian, mohon kiranya diberikan kemaafan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.